Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post, Dominikus Widodo. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Lawan korupsi berbalut THR. Tindakan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang rakyat kian marak terjadi di Indonesia. Korupsi sudah menjadi perkara biasa. Meskipun sudah banyak orang yang mendekam di balik jeruji besi akibat korupsi, tidak membuat para pelaku jera. Lembaga pemantau Indeks Korupsi Global, Transparency International, merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia pada 2020 dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India, diikuti Kamboja di peringkat kedua. Label yang membuat cemar itu melekat karena praktek korupsi tumbuh subur. Di negeri ini, celakanya tindakan korupsi yang tidak patut itu menjadi hal yang dianggap biasa dan lumrah di masyarakat sehingga menumbuhkan bibit-bibit potensial rasuah. Inilah yang kemudian membuat korupsi terus saja merajalela. Pelaku korupsi ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu. Satu ditindak, ribuan yang lain siap mengikuti jejak untuk memangsa uang rakyat. Upaya menyelamatkan negara ini dari korupsi haruslah masif. Terutama menurunkan indeks korupsi di tanah air terus digencarkan di masyarakat. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu mencegah tindak korupsi meluas. Salah satu tindakan pencegahan korupsi dilakukan dalam bentuk pelarangan gratifikasi. Terlebih menjelang hari raya, gratifikasi kian marak dan menjadi kondisi yang mafhum. Prinsip pencegahan dilakukan agar tidak ada celah bagi seseorang untuk berlaku korup, yakni bertindak dengan menghilangkan faktor-faktor pendorong maupun penarik untuk melakukan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diawali dari para penyelenggara negara. Kondisi ini membuat KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk tidak menerima gratifikasi berbalut tunjangan hari raya. Melalui surat edaran nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya, KPK mengingatkan semua penyelenggara negara dan pegawai negeri agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. KPK juga mengimbau seluruh asosiasi, swasta, dan masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi THR kepada penyelenggara negara, sebab tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, juga bertentangan dengan peraturan dan kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana baik kepada si pemberi maupun penerima. Ketentuan ini diatur pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 5 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun. Melalui surat edaran ini pula, KPK meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil mampu memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi. Begitu juga terhadap ormas. Polri telah mengimbau agar mereka tidak melakukan pemerasan berkedok permintaan THR menjelang Lebaran. Tindakan tegas pun siap menanti bagi yang melanggar. Kita percaya jika pencegahan dilakukan secara paripurna, upaya memerangi korupsi bisa terwujud. Mengoptimalkan pencegahan agar seseorang tidak melakukan korupsi amat penting. Tetapi memaksimalkan penindakan terhadap koruptor juga penting sebagai bentuk jera. Keduanya harus seiring, sejalan, dan saling melengkapi. Oke Mas Wid, untuk tajuk Lampung Pos kali ini lawan korupsi berbalut tunjangan hari raya itu seperti apa Mas Wid? Ya, ini kan pas sebentar lagi hari raya nih ya, Lebaran ya. Biasanya kalau hari raya itu yang paling ramai itu THR. THR ada yang dari instansi yang bersangkutan, ada yang dari mana. Nah, yang
jadi persoalan itu adalah THR yang diberikan kepada PNS atau penyelenggara negara. Jadi untuk mengantisipasi ada konflik kepentingan, jadi KPK mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 yang mengatur tentang gratifikasi seputar pemberian gratifikasi berbalut THR dari siapapun kepada PNS ataupun penyelenggara negara. Oke, memang seperti apa kondisinya saat ini sehingga ketika mau Lebaran dan tajuk ini diangkat, berarti memang mungkin tahun-tahun sebelumnya banyak hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan gratifikasi yang berbalut THR ini, Mas Wid. Ya ini karena ini udah tradisi ya, dan ini juga tradisi itu turun-temurun dari dulu, THR dong gitu kan. Nah sebagai upaya pencegahan, ini kan KPK ini kan sebagai upaya pencegahan, diaturlah rambu-rambu itu melalui surat edaran nomor 13 tahun 2021 ini tentang aturan seperti apa sih pemberian THR itu, kira-kira di situ sudah lengkap semua. Diteken oleh KPK tanggal 20 April kemarin. Oke, secara global isi dari surat edaran itu seperti apa, Mas Wid? Jadi KPK itu melarang seluruh PNS ataupun penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi dari pihak-pihak lain, termasuk dari swasta, dari asosiasi, dari masyarakat umum dan lain-lain. Di situ ada batas-batasannya, ada aturan-aturannya. Yang jadi persoalan, boleh nggak terima gratifikasi itu? Ya boleh, tapi tetap harus dilaporkan. Dilaporkan kepada KPK paling lambat itu 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Oke, jadi ketika kita diberikan mungkin itu sebagai THR, itu harus dilaporkan ke KPK. Boleh kita terima berarti? Boleh, tetapi tetap harus dilaporkan dan dikembalikan. Oh, dikembalikan. Oke, berarti cuma diterima tidak digunakan. Ya, harus dikembalikan. Harus Harus dikembalikan kepada KPK. Oke. Sudah ada aturannya itu semua, dan apa sih yang dimaksud gratifikasi itu bentuknya apa aja misalnya? Apa aja? Berarti bukan cuma uang kan? Yang pertama jelas uang, jelas ya. Yang kedua bisa berupa barang. Yang ketiga diskon gitu. Yang keempat itu pinjaman tanpa bunga. Ada juga yang memberi, ini saya tak kasih pinjaman tanpa bunga loh Pak. Gitu. Kemudian ada tiket perjalanan. Ini untuk libur Lebaran saya kasih tiket ke Bali misalnya dengan nilai total 10 juta. Kemudian termasuk fasilitas penginapan, fasilitas wisata dan pengobatan gratis. Itu semua harus dilaporkan dan dikembalikan. Oke, tapi apakah ada minimal dan yang harus dilaporkan? Ada aturan-aturannya juga. Jadi kalau misalnya itu semua juga diatur di peraturan KPK ya nomor 2 2019 itu ada juga di situ. Bahwa maksimal itu 1 juta. Kira-kira begitu. Maksimal 1 juta. Oke, tahan dulu Mas Wid. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.